rekan-rekan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik yang mungkin akhir-akhir ini sering heboh-heboh juga ya, terkait dengan pengurapan. Ada gereja-gereja tertentu yang mempraktekkan minyak urapan, terus kita bertanya, apa sih itu? Kok orang jadi senang banget ya dengan minyak urapan, sampai berbondong-bondong datang ke gereja tersebut, dan kemudian bahkan membeli ya, dijual di meja menerima tamu, kemudian dibeli oleh jemaat. Wah, ini sebenarnya khasiatnya apa sih, atau ada apa sih dengan urapan-urapan ini? Terus di gereja tertentu juga ada istilah urapan baru, segala macam gitu ya. Nah, hari ini saya akan hanya menyinggung sedikit saja, tidak bisa terlalu mendalam, tapi sebetulnya yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa lihat dari satu sumber ya. Sumbernya itu kalau saya mau share screen ya, sumbernya itu dari satu artikel di www.godquestion.org. Saya pikir itu cukup mewakili ya. Nah, bicara soal pengurapan atau anointing ya, atau biasanya itu diwakili dengan minyak ya, itu sebetulnya dimulai dari praktek yang biasa digunakan oleh para gembala domba ya, untuk menolong supaya tidak ada serangga-serangga yang masuk ke telinganya si domba itu ya, ini serangganya ya, masuk ke telinga si domba dan kemudian membunuh domba tersebut. Jadi biasanya di bulunya domba ini ya sering menempel serangga-serangga atau kutu-kutu yang kalau masuk ke telinganya si domba itu bisa membunuh dombanya begitu. Dan itu kan tidak sebanding ya. Harga kutu dengan harga domba tentu berbanding jauh. Karena itu biasanya para gembala tuh meminyaki supaya dengan minyaknya itu membuat serangga-serangga itu sulit untuk menempel di kepala para domba ini, dan kutu-kutu itu tidak masuk ke telinga. Nah, itu praktek dasarnya sebetulnya mengapa ada istilah perminyakan itu ya. Nah, saudara, tapi dalam perkembangannya kemudian praktek yang dilakukan ini memberikan sebuah makna ya, makna simbolik. Kalau domba-domba itu kan menggambarkan umat Tuhan misalnya, maka makna simbolik dari urapan itu adalah, atau perminyakan itu adalah simbol dari yang pertama, simbol berkat ya, di mana berkat Allah tercurah ya kepada umat ya, dan kemudian juga simbol perlindungan, contohnya tadi di dalam konteks domba, perlindungan dari kutu-kutu ya, dari binatang-binatang yang bisa membunuh dia, dan penguatan, empowerment ya, penguatan, menguatkan, meneguhkan, dan seterusnya. Nah, saudara, kemudian di dalam perkembangannya kata ini juga menjadi khasanah kata dalam teologi, dalam Alkitab ya. Kata anoint itu dari krio, bahasa Yunani, artinya meminyaki ya, dan juga yang kedua itu punya makna untuk mengkhususkan atau menguduskan untuk jabatan atau pelayanan keagamaan tertentu begitu ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama misalnya diurapi, nanti ada ayat-ayatnya ya, para imam, kemudian raja sebagai wakil Tuhan, kemudian nabi, kemudian orang-orang yang membangun bait Allah atau peralatan bait suci, perlengkapan bait suci, tabernakel itu diciprati diminyakin juga. Nah, saudara, istilah lain juga aleipo, berarti to anoint ya, untuk mengurapi atau meminyaki. Kita bisa lihat praktek-prakteknya misalnya dalam Keluaran 29 ayat 7, salah seorang baca Keluaran 29 ayat 7, lalu Pengkhotbah 9 ayat 8, lalu Keluaran 40 ayat 9, lalu 2 Raja-Raja 9 ayat 6. Nanti yang Markus dan Yakobus nanti disiapkan oleh Brian ya. Brian silakan baca Markus dan Yakobus. Bisa ada salah orang membaca, teman-teman, dari mulai Keluaran, Pengkhotbah, kemudian 2 Raja-Raja, silakan. Keluaran 29 ayat 7, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ini dianya ini siapa kira-kira teman-teman? Dianya ini kalau lihat perikopnya mengenai pentahbisan anak-anak Harun dan anak-anaknya sebagai apa? Sebagai imam. Jadi jabatan keimaman itu ada minyak yang dicurahkan di atas kepala Harun yang turun ke janggut dan ke jubahnya turun begitu ya. Ada lagunya saudara ya. Nah, juga ke diri anak-anaknya. Oke, kemudian dalam Keluaran 40 ayat 9, siapa yang membaca? Keluaran 40 ayat 9, kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya, demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Jadi ini ada suatu praktek untuk mengkhususkan ya, mengkuduskan itu artinya mengkhususkan, kata kudus kan artinya set apart ya, memisahkan untuk maksud-maksud tertentu. Jadi dalam Keluaran 29 itu menunjuk pada imam, dalam Keluaran 40 itu menunjuk pada benda yaitu tabernakel dan perlengkapan tabernakel. Kemudian 2 Raja-Raja 9 ayat 6, silakan. Raja-Raja 9 ayat 6, lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuangnya ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Jadi siapa yang diurapi, saudara-saudara? Raja.
ya seorang raja diurapi. Kita buka juga Pengkhotbah 9 ayat 8. Pengkhotbah 9 ayat 8. Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini mengindikasikan pengurapan sebagai berkat ya, sebagai berkat, ada sukacita. Tadi kan makna pengurapan itu kan selain penunjukan tugas tertentu, selain pengudusan benda-benda untuk untuk ibadah-ibadah atau aksi-aksi religius tertentu, tapi juga menunjukkan berkat ya. Pengurapan itu juga menunjukkan berkat. Nah, tapi yang kemudian menjadi praktek-praktek yang akhirnya menjadi fenomenal di abad-abad kita, banyak orang akhirnya mengacu pada Markus 6 ayat 13. Silakan Brian, Markus 6 ayat 13 dan Yakobus 5 ayat 14. Markus 6 ayat 13. Markus 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, ada kata mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, saudara-saudara, ini menjadi praktek yang kemudian akhirnya menjadi suatu praktek yang bahkan minyak itu diperjualbelikan ya. Orang datang ke gereja tertentu berbondong-bondong untuk mencari minyaknya dan mencari kesembuhannya, bahkan minyaknya dijual. Ya, salah satu ayat yang digunakan menggunakan ayat ini. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan konteksnya ya, ini tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. 12 rasul itu diutus untuk berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ke desa-desa apa? Ya ke desa-desa di daerah Israel sana. Dan kemudian waktu mengajar di ayat 12 dikatakan mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, pemberitaan pertobatan mereka diiringi dengan pengusiran banyak setan dan pengolesan orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi sebetulnya pengolesan orang sakit dengan minyak dan penyembuhan mereka ini bukan menjadi aksi tunggal, tapi diiringi dengan suatu pemberitaan bahwa orang harus bertobat. Jadi ada sebuah paket aksi rohani yang sebetulnya tidak bisa orang hanya menekankan salah satu saja, orang hanya menekankan perminyakannya saja begitu. Tapi di sini yang ditekankan adalah ada pemberitaan bahwa orang harus bertobat. Ada pemberitaan yang memang kemudian oleh para rasul yang 12 itu dikerjakan diiringi dengan pengolesan orang sakit dengan minyak. Nah, saudara, tapi hari-hari ini banyak orang hanya terlalu menekankan pengolesan orang sakit dengan minyaknya. Yang ditekankan itu ya, sampai minyaknya dijual, dibeli. Tapi apakah kemudian ketika praktek itu dilakukan diiringi dengan pemberitaan bahwa orang harus bertobat? Kadang-kadang orang mengolesnya hanya untuk kepentingan pribadi kan, didoakan pribadi, untuk dirinya pribadi, dia beli, dia simpan, lalu dia olesi ketika dia sakit, dengan harapan dengan minyak yang sudah didoakan ini ada khasiat ajaib yang membuat dia akhirnya sembuh misalnya gitu. Padahal jelas-jelas itu berbeda sekali dengan apa yang dipraktekkan oleh para rasul ya. Mereka mempraktekkan perminyakan itu dalam kerangka pemberitaan pertobatan, dalam rangka diutus oleh Allah untuk memberitakan berita pertobatan, dan aksi mereka diiringi dengan pengolesan minyak bagi yang sakit. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, minyaknya dibeli, dikantongin, kemudian kemana-mana ketika dia meriang sedikit pakai minyak itu diolesi ke kepalanya, tidak seperti itu ya saudara ya. Nah, kemudian Yakobus 5 ayat 14. Coba silakan Yakobus 5 ayat 14, siapa yang baca? Salah seorang. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lagi-lagi kita bertemu dengan yang sakit dioleskan dengan minyak ya. Jadi lagi-lagi ini ada aksi melibatkan orang sakit dan melibatkan perminyakan ya saudara ya. Tapi perhatikan nih, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Artinya orang-orang yang dianggap sudah dewasa rohani, yang sudah mengerti apa makna dari yang dilakukannya secara alkitabiah ya. Dan para pemimpin gereja ini kemudian mengoleskan orang yang sakit itu dengan mendoakan dia dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan dilanjutkan di ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi sekali lagi ada pihak yang berjabatan di sini ya, yaitu jabatan penatua jemaat. Jadi sekali lagi tidak bisa perminyakan, praktek untuk peminyakan kepada orang sakit sekalipun itu dipraktekkan sembarangan ya. Karena Alkitab dengan jelas dalam 2 ayat saja itu melibatkan pertama para rasul, kedua penatua jemaat ya, setidaknya penatua jemaat. Jadi nggak bisa sembarangan orang kemudian beli minyak-minyak urapan, kemudian berpikir karena ini sudah doakan, kemudian dia minyakin dirinya sendiri atau minyakin keluarganya, nggak bisa seperti itu teman-teman. Itu harus diiringi dengan pengertian dan harus diiringi dengan kedewasaan rohani, harus diiringi dengan iman, harus diiringi dengan kerohanian yang baik, karena itu tidak bisa sembarang-sembarang orang mempraktekkan itu. Karena itu ada catatan tambahan di sebelahnya, the anointing should not be viewed as a magic potion. Jadi pengurapan dengan minyak itu tidak boleh dianggap
atau dipandang sebagai sebuah sesuatu yang bersifat magic, karena minyak itu sendiri tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki kuasa apapun. Jadi banyak orang salah kaprah nih akhirnya dengan praktek-praktek minyak urapan sekarang ini. Akhirnya memang sih mereka bilang, ya, ada orang yang mengatakan ini bukan minyaknya yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan, begitu ya. Tapi dengan praktek perminyakan yang sembarangan, tidak seperti yang dituntun oleh kitab suci, tidak diiringi oleh kedewasaan rohani yang benar, akhirnya menjadi klinik, akhirnya menjadi tahyul, akhirnya menjadi orang sembarangan, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara, sekarang ini orang memberhalakan minyaknya akhirnya. Datang ke gereja untuk cari kesembuhan, untuk cari minyaknya, dan firman Tuhan itu hanya tambahan saja. Nah, memang tidak semua orang demikian, tapi sekali lagi ya saudara ya, memang praktek ini tidak dicatat kemudian dihapus begitu ya. Tidak ada catatan Alkitab bahwa praktek ini dihapus. Tapi sekali lagi, ketika kita membaca pimpinan kitab suci, maka praktek perminyakan kepada orang yang sakit itu harus hati-hati, karena pertama dalam kitab suci itu para rasul yang mempraktekkan, kedua para penatua setidaknya, ya, para penatua jemaat, orang-orang yang dianggap mengerti arti makna, punya kedewasaan rohani dan bisa menjelaskan dan diiringi berita pertobatan. Makanya di dalam Yakobus dikatakan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Kan berarti ada berita pertobatan yang disampaikan begitu. Nah, teman-teman, itu konteks untuk perminyakan bagi orang sakit, mencegah kita untuk hanyut dengan pengajaran-pengajaran tentang minyak urapan yang beredar selama ini di masyarakat ya, saudara ya. Jadi ini untuk menolong kita hanya bersikap, saya beralih dari masalah minyak atau orang sakit ya. Sekarang perminyakan secara umum, pengurapan, bicara soal pengurapan ya, pengurapan dengan minyak. Kalau kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ya. Karen bisa baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Nanti kemudian yang Kisah Rasul 10 bisa dibaca oleh Lana ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. Silakan Lukas 4 ayat 18 Karen sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terus ucapkan ini adalah bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Jadi biasanya orang-orang laki-laki Yahudi berkumpul di sinagoge, dan waktu itu Yesus lagi pulang ke kampung halamannya di Nazaret, Bethlehem, tapi kan dia dibesarkan di Nazaret ya. Nah, di Nazaret dia masuk ke sinagoge seperti kebiasaan orang Yahudi, dia pada hari Sabat beribadah di sinagoge, lalu pemimpin rumah ibadat bertanya, dari antara saudara siapa yang hendak menyampaikan pesan dari Tuhan atau membacakan firman Tuhan. Yesus ditunjuk untuk membacakan bagian firman Tuhan. Dia buka gulungan kitab Nabi Yesaya, karena zaman dulu kan Alkitabnya bentuknya gulungan ya. Nah, setelah dibuka, dia pas membaca itu, dia memilih ayat itu Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, orang-orang Yahudi tahu ayat ini menunjuk pada Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunaninya, yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibraninya, artinya yang diurapi. Nah, jadi ini ayat dipahami oleh orang-orang Yahudi sebagai ayat yang menunjuk kepada Mesias yang dijanjikan itu, orang yang diurapi. Nah, diurapi apa? Untuk menyampaikan kabar baik atau Injil, untuk memberitakan pembebasan, melakukan mujizat, orang buta melihat, membebaskan yang tertindas, memberitakan bahwa tahun anugerah Allah itu telah datang. Nah, parahnya, menurut pandangan orang Yahudi ya, ketika Yesus menutup gulungan kitab itu, dia kembalikan kepada pejabat rumah sinagoge itu, dan dia duduk. Nah, semua orang menghadap dia untuk siap-siap mendengar Yesus mengajar. Semua orang laki-laki Yahudi itu punya kemampuan dan bisa untuk mengajar. Karena apa, teman-teman? Karena orang-orang laki-laki Yahudi itu kan biasa terdidik dalam kitab Taurat dari sejak kecil ya, jadi ada tahapannya. Tidak seperti kita sekarang kan. Kalau kita sekarang ini kan setelah belajar kitab suci di masa kecil sampai kemudian masa remaja kita dikatekisasi. Nah, setelah sidi baptis ya udah bye-bye begitu kan. Nah, orang Yahudi itu tidak. Mereka bisa memiliki pembelajaran kitab Taurat yang sangat sistematis dalam tanda kutip ya. Ada urutan-urutannya, tahapan-tahapannya mereka ikuti, dan laki-laki Yahudi itu punya kemampuan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, orang mulai ingin mendengar apa yang Yesus hendak ajarkan dari nas itu. Nah, parahnya dalam tanda kutip ya, menurut pandangan orang Yahudi ya, ketika ia, ayat 21, mulai mengajar mereka, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, kagetlah orang-orang ya. Yesus membaca sebuah ayat tentang nubuatan Mesias, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya dan seterusnya. Terusnya dia ngomong gini, pada hari ini waktu kamu baca, waktu artinya kan itu maksud kata Tuhan Yesus ya, akulah
Mesias yang dijanjikan itu. Nah, apa respon orang-orang, saudara? Terjadi dialog lebih lanjut, dan ayat 28 dikatakan, marahlah semua orang yang ada di sinagoge itu, mereka bangun dan ingin melempar Yesus ke tebing. Jadi Yesus itu hendak dilempar ke tebing, karena apa? Mengklaim dirinya itu Mesias. Karena Mesias artinya yang diurapi untuk tugas tertentu, yang terpilih, yang chosen one, yang dipilih oleh Allah untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, diurapi dengan apa? Diurapi oleh roh Allah, roh Tuhan. Makanya ada kata roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi tanda seseorang diurapi itu artinya roh Tuhan ada padanya. Contoh ketika Daud diurapi, roh Tuhan tinggal pada diri Daud. Jadi orang-orang yang diurapi itu roh Tuhan ada padanya. Pengurapan itu, minyak itu menjadi lambang kehadiran roh Allah dalam diri seseorang. Nah, saudara, Kisah Rasul 10 ayat 38. Mari kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Siapa tadi yang bertugas membaca? Kisah Rasul 10 ayat 38, Lana ya. Silakan Lana. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, teman-teman, dari Kisah Rasul 10 ayat 38 ini, kalau kita baca Yesus dari Nazaret, ya, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi pengurapan itu lambang kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang, memberikan orang itu kuasa, kemudian dia berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang dikuasai iblis. Dengan kata lain, dia itu gambaran Mesias yang dijanjikan itu, begitu. Nah, saudara, dan dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus turun ke atas Yesus, saudara? Ya, kita ingat dalam peristiwa pembaptisan ya. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, Roh Kudus itu turun ke atas Yesus. Dan itu dilihat oleh orang banyak dalam bentuk wujud burung merpati turun ke atas dia. Nah, saudara, jadi kita melihat Yesus adalah orang yang diurapi itu. Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, ini penting pemahaman tentang Kristus sebagai yang diurapi, karena nanti ada hubungannya dengan kita. Kita adalah tubuh Kristus, begitu ya. Kalau kepalanya sudah diurapi, berarti tubuhnya berada di bawah pengurapan itu, begitu ya. Mengerjakan tugas yang sang kepala telah kerjakan, itu dilanjutkan oleh tubuhnya, oleh gerejanya saat ini. Nah, kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Miss Injilia baca lagi 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, teman-teman perhatikan bahwa Allah telah meneguhkan kita ya di dalam Kristus dengan mengurapi kita. Jadi, saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, ya, kita ada di bawah pengurapan Allah. Kristus sudah diurapi kan sebagai Mesias, dia kepala kita. Nah, ketika kita terhisap ke dalam tubuhnya menjadi anggota tubuh Kristus, kita ada berada dalam pengurapan Allah. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Seperti Kristus menerima Roh Kudus, kita pun menerima Roh Kudus yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta, tinggal dalam diri setiap anak-anak Allah. Nah, karena itu saudara, lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diurapi. Karena itu sebetulnya saudara-saudara tidak perlu mencari lagi urapan-urapan begitu, minyak-minyak urapan. Karena signifikansinya apa? Minyak urapan. Sedangkan diri kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Orang-orang yang berada di bawah pengurapan Allah. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, kenapa kita harus masih mencari minyak urapan? Karena itu landasan praktek minyak urapan yang kemudian dijual, dipakai oleh jemaat dengan sembarangan, itu menjadi sesuatu yang ini ya, yang sebenarnya nggak ada maknanya begitu. Sudah Kristen kok, sudah percaya Yesus, sudah punya Roh Kudus di dalam dirinya, sudah diurapi, kenapa harus mencari pengurapan lagi begitu kan? Nah, saudara, kita buka juga 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 27 ayat terakhir kita ya. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia.
Perhatikan teman-teman, kata kamu di sini menunjuk pada siapa? Di ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Yang kudusnya huruf besar semua ya, Y dan K-nya diterima oleh kamu. Kamunya siapa di sini? Kita. Jemaat ya, jemaat Kristen, orang Kristen, umat Tuhan. Ketika kita lahir baru, ketika kita percaya Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, atau baptisan Roh Kudus, istilah lahir baru itu bisa juga ada yang mengistilahkan baptisan Roh Kudus begitu ya. Nah, itulah saat dimana ketika kita itu diurapi oleh Allah, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kata mengetahuinya dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata know the truth. Jadi kamu sudah mengetahui kebenaran. Ya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita yang mengajarkan kepada kita segala kebenaran sebagaimana yang diajarkan para rasul. Nah, ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan itu. Jadi pengurapan itu nggak hilang datang, karena Roh Kudus kan juga tidak keluar masuk. Di dalam diri kita ini Roh Kudus tidak keluar masuk, tidak demikian. Roh Kudus tinggal menetap selama-lamanya dalam diri orang percaya. Yang kadang-kadang bisa dibikin sedih, kadang-kadang saya juga sering bikin Roh Kudus sedih begitu ya. Tapi kan tidak keluar masuk begitu. Nah, saudara, jadi pengurapan Allah tetap ada pada diri kita. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Maksudnya apa? Apakah berarti kita tidak perlu guru sekolah minggu, kita tidak perlu Pak Cahyo, kita tidak perlu pembimbing, kita tidak perlu pembina katekisasi? Apa maksudnya? Karena pengurapan Roh Kudus itu kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Maksudnya apa? Nah, maksudnya lihat ayat 26, ayat sebelumnya. Ya. Ada orang-orang yang berusaha menyesatkan, mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Nah, jadi maksudnya kita tidak perlu diajar oleh orang lain, maksudnya orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu, begitu. Ya, karena kita sudah mengetahui kebenaran yang sejati. Lewat kehadiran Roh Kudus dalam diri kita dimampukan mengerti firman Allah melalui para rasul yang mengajarkan, yang dituliskan dalam kitab suci ajarannya begitu ya. Kita nggak perlu lagi mengikuti ajaran-ajaran pengajar-pengajar sesat. Nah, tetapi bagaimana pengurapannya lewat Roh Kudus itu mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi pengurapan yang dari Roh Kudus itu akan mengajar kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, intinya saudara-saudara, hari ini saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa kita semua adalah orang-orang yang ketika percaya kepada Tuhan, ketika dilahirkan kembali, kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Apalagi ketika kita tahu bahwa dengan percaya kepada Kristus, berarti kita dihisapkan ke dalam tubuh Kristus. Nah, sebagai tubuhnya, ya kita berada di bawah pengurapan. Karena Kristus diurapi sebagai kepala, kita, anak-anaknya, tubuhnya pun diurapi oleh Roh Kudus yang sama, yang telah mengurapi Yesus, yang telah turun ke atas Yesus. Jadi kita punya Roh Kudus sama seperti kepala kita, yaitu Yesus. Kita ada Roh Kudus dalam hidup kita yang mengajarkan segala kebenaran. Kita diminta tinggal di dalam Dia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 tadi kita diminta untuk abide in Him, tinggal atau menempel di dalam Kristus. Ya, supaya kita tahu pasti bahwa dengan ketika kita tinggal di dalam Kristus itu ya kita berada di bawah pengurapan, yaitu di bawah Roh Kudus itu. Nah, karena itu bagi kita sekarang praktek-praktek minyak urapan sudah nggak ada artinya lagi, nggak ada maknanya lagi. Orang kita sudah diurapi kok sekali dan selama-lamanya ketika kita lahir baru, terus kita mau minta urapan apa lagi? Nah, karena itu saudara perhatikan. Dulu memang pengurapan dipakai untuk misalnya mentahbiskan pejabat-pejabat, ya, hakim, raja, imam, nabi. Nah, tapi sekarang perhatikan, ketika contoh Pak Cahyo ditahbiskan sebagai pendeta, itu tidak diurapi loh. Pak Cahyo hanya ditumpangi tangan, ya, tidak ada minyaknya, tidak diurapi pakai minyak gitu tidak. Jadi Pak Cahyo hanya diurapi ditumpangi tangan saja, ditumpangi tangan. Itu pun Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan sembarangan menumpangi tangan kepada orang, ya, karena penumpangan tangan itu artinya sebuah tanda otoritas yang diberikan untuk misalnya menduduki jabatan tertentu. Jadi tidak boleh sembarangan Timotius sebagai pemimpin jemaat itu menumpangi tangan ke atas orang lain. Nah, jadi penumpangan tangan pun nggak boleh sembarangan, dan termasuk ketika di Alkitab dikatakan soal minyak, mengoleskan minyak untuk orang sakit, itu pun nggak boleh sembarangan. Tidak boleh kita sebagai jemaat yang asal-asal beli minyak urapan. Ketika ada kata mengolesi orang sakit dengan minyak, selalu diiringi dengan catatan tentang pertobatan. Ya, para rasul sambil memberitakan berita pertobatan. Ini ada berita pertobatan. Jadi selalu dikaitkan dengan pertobatan. Jadi perminyakan itu memang ada orang-orang yang memperdebatkan sih, apakah mungkin ya minyak yang dioleskan di zaman para rasul ini adalah minyak dalam pengertian medis ya, minyak secara medis kayak minyak kayu putih begitu ya. Ya, tapi saya rasa sih tidak sampai ke situ ya. Saya rasa itu memang punya makna religius, tapi memang tidak sembarangan orang boleh melakukan. Karena yang penting pula adalah iman yang menyertai. Nah, orang-orang yang waktu sakit diminyaki dalam konteks ada kaitannya dengan dosa, begitu ya, ada kaitannya dengan dosa. Nah, itu kan berarti asumsinya dalam tanda kutip, ya kamu tidak punya Roh Kudus, sehingga kamu akhirnya jatuh sakit kena hukuman Tuhan akibat dosamu. Maka kamu diminyaki dalam pengertian dia harus bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus, dan Roh Kudus hadir di dalam hidup dia, kemudian itu ditandai dengan pengolesan minyak. Nah, jadi saudara, kalau saudara sakit, kemudian diolesi dengan minyak, jangan langsung senang dulu, saudara ya.
berarti jangan-jangan Anda dianggap orang berdosa nih. Jangan-jangan kamu sakit karena berdosa ini. Itu harusnya Anda malah tersinggung ya. Loh, ngapain kamu ngolesin saya minyak? Jangan-jangan emang saya berdosa apa? Orang saya sakit ini karena memang saya misalnya ya, karena ya bukan faktor karena melakukan dosa tertentu begitu. Nah, karena kecelakaan misalnya, karena kecerobohan orang lain misalnya. Jadi jangan bangga dulu kalau ada orang mengolesi kamu dengan minyak pada waktu kamu sakit ya. Karena di dalam Alkitab pengolesan minyak untuk orang sakit itu ada kaitannya dengan dosa yang harus diakui dan kemudian orang itu bertobat dan kemudian ya orang yang bertobat ya artinya punya makna ya Roh Kudus hadir dalam hidupnya kalau memang dia bertobat. Nah, ditandai dengan minyak. Nah, jadi saudara intinya adalah sekarang ini bagi kita orang-orang Kristen percayalah kita adalah orang-orang yang diurapi dan itu sudah cukup buat kita. Kita adalah orang-orang yang terpilih untuk tugas-tugas tertentu dan setiap kita punya tugas masing-masing sebagai orang yang diurapi. Ada yang karunianya penginjil, ada yang karunianya pengajar, ada yang karunianya gembala, ada yang karunianya main musik, ada yang karunianya macam-macam. Nah, itu adalah tugas yang Tuhan titipkan sebagai orang yang diurapi begitu ya. Di Perjanjian Lama ada orang yang diurapi untuk membangun tabernakel gitu ya. Jadi dikuduskan. Jadi saya coba kembalikan tadi makna dari pengurapan, ingat tanda berkat Tuhan ya. Simbol dari berkat Tuhan ya, kita punya Roh Kudus itu kan berkat Allah ya. Allah Tritunggal hadir dalam diri kita lewat Roh Kudus, berkat perlindungan karena setiap anak-anak yang punya Roh Kudus itu dilindungi oleh Tuhan, imannya dilindungi, setia sampai akhir. Roh Kudus akan membuat dia bertekun, menolong dia tidak sampai murtad, kalaupun jatuh pasti akan bangun kembali ya. Kemudian menguatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan utuskan buat kita. Nah, saudara, itulah pengurapan Allah atas hidup kita. Jadi jangan terombang-ambing lagi pada angin-angin pengajaran. Saya sendiri dulu pernah tidak punya pemahaman yang seperti ini sehingga akhirnya terpengaruh juga ya. Jadi saya waktu memasuk rumah baru itu saya minyakin rumah saya begitu ya, saya minyakin karena saya belum punya pemahaman begitu, meskipun saya sudah kuliah teologi ya, tapi karena saya punya background karismatik, jadi kadang-kadang itu masih mempengaruhi saya juga. Tapi setelah saya punya pemahaman ya saya baru mengerti bahwa setiap orang Kristen punya Roh Kudus dan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, sehingga kita tidak perlu takut masuk rumah baru kemudian ada setan atau roh-roh jahat, itu kita tinggal dengan iman melawannya, bukan dengan minyak begitu ya, karena urapan itu sudah ada dalam diri kita. Nah, saudara, itu saja yang bisa saya sharingkan, semoga jadi berkat buat kita, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan memberkati.